warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasya Mas Kahanan. Saya dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 0572207882. Hari ini saya akan mengerjakan tugas pertama dari mata kuliah struktur data. Pada tugas kali ini, kita diminta untuk mengerjakan beberapa bentuk deklarasi variabel dan struktur data menggunakan bahasa pemrograman Java. Kita buka aplikasi VS Code dan kita akan mulai dengan membuat nama kelas utama kita. Lalu selanjutnya kita akan membuat metode utama, yaitu bagian pertama yang dijalankan saat program dieksekusi. Kita akan buat metodenya dengan public static void main string arch. Di soal yang pertama, kita diminta untuk membuat deklarasi variabel dengan tipe data float yang bernama struktur baru. Di sini saya menambahkan komentar sebagai pembatas antara kode agar tampilannya semakin rapi. Lalu kita ketikkan saja kode dengan tipe data float, yaitu float. Lalu kita tambahkan nama variabelnya, yaitu struktur baris, sama dengan kita ambil contoh float 10,5f, ditambahkan imbuhan f karena ini adalah tipe data float. Lalu untuk menampilkan output kita ke layar, kita memakai sistem outprint yang dimana di sini saya juga menambahkan keterangan nomor 1 tambah dengan struktur data sebagai penanda bahwa ini adalah hasil dari tipe data float dengan variabel struktur baris. Lalu saat kita coba jalankan, muncul 10,5 yang artinya adalah berhasil. Kita lanjut pada soal berikutnya. Kita disuruh untuk membuat variabel dengan tipe data string yang bernama susunan kata baru yang berisi kata pemrograman struktur data Java. Saya kembali membuat komentar terlebih dahulu sebagai penanda. Tipe data string digunakan untuk menyimpan kumpulan karakter atau teks. Variabel ini berisi kalimat pemrograman struktur data Java. Maka, string susunan kata baru sama dengan pemrograman struktur data Java. Setelah itu, program kembali menggunakan sistem outPrintLine untuk menampilkan isi variabel string tersebut ke layar. Dan setelah kita jalankan, kita dapat melihat hasil pemrograman struktur data Java. Kita lanjut ke soal yang ketiga, yang dimana di sini kita disuruh untuk pendeklarasian array 1 dimensi dengan nama 8 angka, tipe data integer berisi angka yang telah ditentukan. Seperti yang sebelumnya, saya mulai dengan menambahkan komentar. Berbeda dengan tipe data float ataupun integer yang adalah tipe data tunggal, array adalah kumpulan data dengan tipe kompleks. Pada program ini, array bertipe integer, artinya berisi bilangan bulat. Nama arraynya adalah 8 angka dan memiliki 8 data angka. Karena memiliki tipe data kompleks, maka kita harus menggunakan perulangan for. Perulangan ini berfungsi untuk membaca dan menampilkan seluruh isi array satu persatu. I sama dengan 0 berarti perulangan dimulai dari indeks pertama. 8 angka length digunakan untuk menghitung jumlah data dalam array, serta ditambah dengan i-interest. Kemudian kita gunakan sistem out untuk memanggil angka pada data array 1 dimensi tersebut, yaitu sistem out print dalam kurung 8 angka. Tidak lupa juga di atas data array 1 dimensi ini saya ingin menambahkan sistem out print lagi sebagai
memanggil data agar saat output nanti terlihat bahwa ini adalah output dari soal nomor 3. Dan akhirnya keluarlah output array satu dimensi dengan 8 angka. Kita lanjutkan ke soal nomor 4, di mana kita kali ini diminta array 2 dimensi dengan nama 2 angka, tipe data string, terdiri 3 baris dan 3 kolom. Isi baris dan kolom berisi angka 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, dan 18. Dan dimana ini akan dibagi menjadi 3, 3, 3. Seperti biasa, saya tambahkan terlebih dahulu komentar. Lalu kita mulai kerjakan. Tadi kan array 2 dimensi ya dengan tipe data string. Nanti kita ketikkan string lalu dalam kurung kaku 2 kali karena dimensi 2 dimensi. Dimensinya ada 2 jadi dalam kurungnya itu 2 kali. Lalu kita buka kurung kurawal dan mulai memasukkan data-data angkanya. Karena diminta 3 baris 3 kolom bentuk data yang akan kita hasilkan, maka tadi kan ada 9 data angka. Nah, 9 itu kita tiap barisnya kita ambil 3. Jangan lupa juga untuk memberikan tanda kutip lalu koma. Setelah itu kita kembali menambahkan looping sama seperti array 1 dimensi yang memakai looping juga, tetapi di array 2 dimensi ini kita memakai 2 kali looping. Nah, saya ingin menambahkan dahulu sistem outprinting untuk penomoran agar dapat dilihat dengan jelas output dari soal nomor keempat ini. Yaitu pada looping pertama, for integer i sama dengan 0, i tidak lebih dari 2 dimensi, len i increment, maka ini menunjukkan bahwa perulangan dari 0 hingga perulangan ke-1 dan melakukan increment dengan penambahan 1 pada setiap perulangan, sehingga didapatkan perulangan dari 0. Lanjut, pada perulangan for kedua, kita akan memulai perulangan dari 0 hingga 1 dan melakukan increment dengan penambahan 1 pada setiap perulangan tersebut, sehingga didapatkan perulangan dari 0, 1. Lalu kita memberi tipe data integer diikuti variabel indeks bernama j, kemudian tanda sama dengan dilanjutkan dengan nilai untuk variabel yaitu 0 dan tanda penutup statement kondisi awal. Selanjutnya kita akan memanggil dengan sistem outprint 2 dimensi menampilkan variabel dan 2 karakter. Adapun variabel yang ditampilkan adalah isi dari variabel array 2 dimensi, karakter i dan j, dan karakter yang ditampilkan adalah tab sehingga tidak terlihat pada layar, dituliskan dengan tanda garis miring T. 2 angka untuk karakter i dalam kurung dan karakter j, titik koma. Lalu kita panggil lagi sekali lagi agar outputnya keluar, yaitu dengan sistem outprint line dalam kurung titik koma. Untuk soal yang terakhir, kita diminta untuk membuat deklarasi linked list dengan nama urutan list angka yang memiliki list 5 data angka. Nah, untuk bisa mengerjakan linked list, kita perlu memanggil atau mengimport tools linked list dari library Java. Karena kalau kita belum mengimport, Java tidak akan kenal dengan linked list. Maka di sini kita akan membuat import Java util linked list. Lalu seperti biasa tak lupa saya menambahkan komentar sebagai penanda antar kode. Kita ketikkan saja linked list, lalu karena tipe data integer kita tuliskan di integer,
urutan list angka sama dengan new linked list. Kita memakai new linked list karena kita perlu memanggil fungsi baru pada list yang akan kita gunakan. Langkah selanjutnya adalah kita akan memasukkan data-data angka yang diberikan ke dalam list antrian. Langkah selanjutnya kita akan memasukkan list data angka yang telah diberikan. Di sini ada 5 data angka. Kita masukkan ke dalam list antrian dengan cara urutan list angka titik add, lalu masukkan elemen titik 2, kita masukkan sesuai angka yang diberikan. Satu baris memiliki satu data angka. Di sini saya copy dulu menjadi 5 sehingga tinggal saya ganti saja angkanya. Lalu kita tambahkan looping. Berbeda dengan looping pada implementasi array sebelumnya, perulangan di linked list ini tidak memiliki kondisi awal perulangan, akhir perulangan, maupun increment perulangan. Karena perulangan ini merupakan implementasi queue atau antrian dengan menggunakan list, sehingga tidak perlu dilakukan pemesanan jumlah indeks yang digunakan. Maka cukup dilakukan pemanggilan objek queryList yang diasumsikan menggunakan data dari variabel. Lalu saat kita ingin menampilkan outputnya, kita bisa menambahkan tanda strip tanda panah array ya sebagai pemisah antar data tersebut. Lalu di sini saya akan menambahkan sistem out kembali agar pada output terlihat jelas ini adalah output dari hasil soal nomor 5. Nah, ini adalah hasil setelah kita running. Bisa dilihat bahwa pada soal pertama menampilkan output 10,5 atas data float, dan yang kedua menampilkan output berupa pemrograman struktur data Java. Lalu yang ketiga ada output dari array 1 dimensi. Yang keempat ada hasil output array 2 dimensi. Dan yang terakhir ada hasil output array linked list lengkap dengan angka beserta tanda panahnya. Dan di akhir saya akan menambahkan sistem out print line dengan kata selesai untuk menandakan bahwa kode ini telah selesai. Baiklah, tadi adalah proses saya dalam mengerjakan tugas pertama dari mata kuliah struktur data. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan, dan saya mohon kritik dan saran yang membangun terhadap pengerjaan saya agar kedepannya saya bisa menjadi lebih baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.